Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa atau UST berdiri sejak tahun 1955, mengusung filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. UST menawarkan 6 fakultas dengan berbagai program studi dari bidang pendidikan, teknik, ekonomi, hingga seni dan budaya. Saat ini, UST telah memiliki lebih dari 2.000 mahasiswa aktif yang didampingi oleh 200 dosen berkualifikasi tinggi. UST memastikan kualitas pendidikan dan pelayanan yang optimal bagi setiap mahasiswa. UST telah memulai langkah besar dalam digitalisasi kampus. Dari sistem administrasi hingga pembelajaran berbasis daring, semua terintegrasi untuk menciptakan lingkungan akademik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan era digital. Dengan transformasi ini, UST siap melangkah maju menghadapi tantangan pendidikan masa kini. Saya bergabung dengan UST itu tahun 2016 kalau nggak salah. Sepanjang pengalaman saya bergabung dengan UST ini waktu itu memang sudah ada sih proses digitalisasi. Dulu itu di 2016 ini yang ada itu portal akademik. Sekarang itu dikembangkan lagi Simpedar, sistem pembelajaran daring. Dengan Simpedar ini dosen juga bisa membagi videonya di situ perkuliahan. Jadi kami merekam pembelajaran, kemudian nanti ya dalam bentuk video, kemudian diupload di Simpedar dan mahasiswa juga bisa komunikasi langsung dengan dosennya. Tapi semakin ke sini itu semakin berkembang, tidak hanya informasi dan pengelolaan akademik saja yang menggunakan digitalisasi. Dari sisi pengelolaan SDM bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Tapi sekarang dengan adanya e-Pakdos, kemudian dengan adanya Sister yang difasilitasi oleh pemerintah, kemudian di UST sendiri kita ada Simpek, yang mana Simpeknya itu sistem informasi kepegawaian, semua data, semua kinerja dosen itu diwadahi dalam Simpek itu. Kita bisa tinggal ngisi satu pintu saja, nanti bisa ditarik, disinkronisasi. Nah, dari sisi keuangan nih, kita mahasiswa melakukan pembayaran. Kalau dulu itu kan saat-saat ketika registrasi itu panjang antriannya. Tapi dengan adanya virtual account, terus kemudian juga pembayaran bisa melalui mobile banking, itu dimanapun, kapanpun itu kita atau tetap periodenya tetap kita buka. Misalnya 1 bulan, maka mau bayar jam 12 malam pun juga bisa. Biro Sistem Informasi ini adalah salah satu-satunya biro di UST yang membidangi, menggawangi, serta mengelola seluruh sistem informasi di lingkungan UST. Digitalisasi kampus, kemudian sampai kepada perawatan serta pengadaan alat-alat yang berhubungan dengan digitalisasi. Untuk roadmap di biro, kami mengacu dari visi misi universitas, di mana kami itu punya visi misi untuk go to international, menjadi WCU, World Class University. Oleh karena itu, kami mencoba mengembangkan diri dalam hal teknologi, terutama minimal implementasi dari internal kampus. Perlu diinformasikan, kami memiliki 2 bagian di sini di Biro Sistem Informasi. Dengan kondisi seperti itu, maka logikanya kami bisa untuk menghandle seluruh kegiatan yang berhubungan dengan digitalisasi di kampus. Namun demikian, ada kalanya kami juga membutuhkan mitra, dikarenakan mungkin klien kami atau unit-unit di biro-biro di UST ini membutuhkan waktu yang tidak bisa sebentar, artinya ya butuh cepat. Oleh karena itu, terkadang kami juga menggait atau merangkul mitra-mitra di luar untuk bekerja sama dengan Biro SIM untuk mengembangkan 1 atau 2 proyek yang skalanya masif atau besar. Salah satunya adalah e-kampus. Yang paling utama yang membuat kami itu tetap menjalin kemitraan adalah keluasan, artinya ada beberapa kendala yang kami hadapi secara real time, maka teman-teman e-kampus langsung menindaklanjuti dengan cepat. Ini yang kami butuhkan. Kenapa? Karena kami itu berhubungan dan bersinggungan dengan masyarakat sivitas yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga ketika itu berimbas pada kemaslahatan banyak orang, kami membutuhkan mitra yang fast respon. Nah, e-kampus menjadi salah satu pilihan kami karena secara respon terhadap kendala yang kami hadapi itu cepat ditanggulangi. Harapannya, karena ini adalah rumah kami, ini adalah payung teduh kami,
maka harapan kami nggak muluk-muluk, terutama harapan saya. Yang paling sangat kami harapkan adalah kampus ini akan terus bertahan sampai kapanpun. Namanya bertahan, otomatis disokong oleh indikator-indikator yang harusnya berkembang. Misalkan, semula digitalisasinya mungkin 60%, harapannya dengan bertahannya kampus otomatis harus sampai 90%. Semula misalkan jumlah SDM-nya hanya disokong oleh 10 orang, jika ingin berkembang maka harus menjadi 15, 20, dan seterusnya. Sehingga satu kata kunci, kampus ini harus tetap bertahan sampai kapanpun. Karena ini adalah warisan budaya dan warisan salah satu tokoh dunia, yaitu Ki Hajar Dewantara.